Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Husna. Ya, kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulainya, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus lanjutkan ya. Nah, di materi kali ini masih sama materinya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Langsung saja Bu Husna mulai ya anak-anak ya. Nah, Bu Husna akan review bagaimana cara menentukan ide pokok pada paragraf non-fiksi. Nah, langkah-langkahnya masih ingat ya. Yang pertama kita harus membaca dulu dengan seksama. Setelah itu ya, kita tentukan kalimat utamanya terletak di kalimat yang mana. Setelah menentukan kalimat utamanya ya, barulah kita bisa menentukan ide pokok berdasarkan kalimat utama tersebut. Nah, karena di kalimat utama itu adalah inti pokok pikiran suatu paragraf. Jadi setelah kita menemukan kalimat utamanya, nanti anak-anak bisa menentukan ide pokok paragraf tersebut. Setelah itu dituliskan ide pokok yang sudah ditemukan. Nah, mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ini ya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, kalau kita pahami lagi, kira-kira menurut anak-anak kalimat utamanya terletak di kalimat yang keberapakah? Nah, ini anak-anak kalimat utamanya terletak di kalimat pertama. Nah, kenapa begitu? Karena di kalimat ini adalah kalimat yang bersifat umum menjelaskan tentang belalang yang memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Sedangkan di kalimat yang selanjutnya adalah penjelasan dari kalimat yang pertama. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Nih yang ditulis dengan warna merah ini adalah kalimat utamanya. Dari kalimat utama tersebut kita dapat menentukan ide pokoknya. Nah, ini tadi kalimat utamanya ya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama ini, maka kita kalimatnya kita sederhanakan menjadi sebuah ide pokok. Maka kalimatnya lebih ringkas, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi.
Jadi ide pokok paragraf di atas adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, ini kalau perbedaan antara kalimat utama dengan ide pokok, di ide pokok kalimatnya sudah lebih sederhana, lebih ringkas. Ya, jadi intinya dari paragraf tersebut adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Setelah dibaca, lalu ditentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok. Yang keempat, menggunakan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok. Nah, kita akan bersama-sama memperhatikan contoh di bawah ini. Ya. Perhatikan, kembangkan ide pokok di bawah ini menjadi kalimat utama. Nah, ini adalah ide pokok dari paragraf yang sebelumnya, anak-anak ya. Jadi, belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kita akan mengembangkan menjadi kalimat utama. Kalau dikembangkan berarti kalimatnya lebih panjang. Ya, lebih panjang dari ide pokok. Tapi tidak boleh topiknya keluar dari ide pokok. Maka kalimat utama yang bisa dibuat sesuai ide pokok ini adalah belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nah, ini sudah dikembangkan kalimatnya ya. Yang awalnya kalimat ini di ide pokoknya tidak ada, jadi dikembangkan, ditambahkan dengan kalimat sendiri menjadi ini. Kalimat utamanya lebih panjang. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Nah, dari suatu ide pokok kita akan belajar mengembangkan menjadi paragraf. Kalau ide pokok itu kan cuma satu kalimat anak-anak. Sedangkan kalau paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Maka kita akan belajar mengembangkannya. Ya, contoh dan langkah-langkahnya ada di sini. Langkah yang pertama adalah menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya topik yang diambil adalah harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Setelah menentukan topik, yang kedua adalah membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya berkaitan dengan topik yang digunakan. Ya, buat kosakata yang ingin disajikan nanti di dalam paragrafnya, misalnya harimau, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Dari kosakata ini nanti bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan paragraf yang di dalamnya nanti terdapat kata-kata ini. Langkah yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem. Nah, tadi kan ada kata-kata predator ya anak-anak. Jadi dari kosakata yang telah kalian buat tadi bisa dikembangkan menjadi kalimat seperti ini. Harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian langkah selanjutnya membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Nah, dari kalimat di atas dikembangkan, contohnya dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, kamu dapat membuat kalimat utama seperti sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator dalam rantai makanan. Lalu, dari kalimat utama ini kita bisa mengembangkan lagi menjadi beberapa kalimat
dengan cara mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang mendukung ide pokok dan kalimat utama. Jadi kita bisa mencari informasi tambahan tentang harimau ini, ya, yang berkaitan dengan kosakata yang telah kalian tentukan tadi. Setelah itu, membuat kalimat pendukung atau kalimat penjelas berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, harimau termasuk hewan karnivora karena memakan hewan daging lain. Kalimat yang kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Kalimat yang ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa hewan lain. Nah, dari ketiga kalimat ini, kemudian disusun menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Nah, ini hasil yang dibuat tadi disajikan dalam bentuk paragraf. Kita bisa baca ya. Harimau sang predator utama dalam ekosistem hutan. Ini adalah topiknya. Kemudian paragrafnya berbunyi, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivor karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Nah, inilah tadi ya sudah menjadi suatu paragraf yang utuh dan padu. Jadi antar kalimat satu dengan kalimat lain sudah saling terhubung kalimatnya karena di dalamnya ditambahkan dengan kalimat penghubung. Selain itu, hal itu karena. Nah, ini adalah kalimat penghubung yang bisa menghubungkan kalimat yang awal dengan kalimat yang selanjutnya. Begitu anak-anak. Nah, itu tadi yang Bu Husna sampaikan. Untuk penugasannya Bu Husna share di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya. Apabila ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Nah, kurang lebihnya Bu Husna mohon maaf. Bu Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.